Salam komunikasi. Selamat bergabung rekan-rekan mahasiswa FISIP Universitas Terbuka pada kelas FSIK 4102 Komunikasi Personal Bermedia. Pada kegiatan kelas ini kita akan mengkaji lebih lanjut materi yang disajikan pada BMP Eskom 4313 Komunikasi Antar Pribadi. Karenanya kepada rekan-rekan semua diharapkan sebelum aktif di dalam kelas, rekan-rekan semua diharapkan telah membaca semua materi yang terdapat pada BMP tersebut. Teman-teman mahasiswa, mata kuliah kita ini akan membahas materi mengenai pengertian komunikasi antar pribadi, kebudayaan dalam komunikasi antar pribadi, persepsi diri dalam komunikasi antar pribadi, komunikasi nonverbal, pesan verbal, serta kemampuan mendengarkan. Juga akan membahas materi tentang tahapan dalam hubungan komunikasi antar pribadi, penyelesaian konflik, serta pengembangan hubungan dalam komunikasi antar pribadi. Setelah mempelajari materi ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengertian komunikasi antar pribadi, kebudayaan dalam komunikasi antar pribadi, persepsi diri dalam komunikasi antar pribadi, komunikasi nonverbal, pesan verbal, dan mampu menganalisis kemampuan mendengarkan, merumuskan tahapan dalam hubungan komunikasi antar pribadi, dan mengaplikasikan penyelesaian konflik dan menganalisis pengembangan hubungan dalam komunikasi antar pribadi. Mengingat materi yang disajikan pada BMP ini disusun berdasarkan kompetensi yang hierarki, maka sangat dianjurkan rekan-rekan semua mempelajari materi ini secara berurutan. Kami telah membuatkan rambu-rambu urutannya dan capaian pembelajaran khusus pada setiap sesi melalui rancangan aktivitas tutorial yang kami lampirkan pada bagan mingguan ini. Pada kelas tuton ini disediakan 8 materi utama yang memuat strategi mempelajari materi pada BMP Eskom 4313 edisi 4. Selain itu, guna menguatkan pemahaman teman-teman dalam mempelajari BMP ini, disediakan pula materi pendukung baik dalam bentuk PowerPoint maupun dalam bentuk video pembelajaran. Kami ingatkan pada teman-teman semua bahwa pada setiap minggu terdapat materi inisiasi yang dapat diunduh untuk dipelajari. Selain itu, teman-teman mahasiswa juga akan diberikan tugas pada minggu ketiga, kelima, dan minggu ketujuh. Untuk memperoleh manfaat yang maksimal pada pembelajaran ini, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, mempelajari materi tutorial yang diberikan oleh tutor. Yang kedua, ajukan pertanyaan atau komentar atau ikutilah diskusi secara aktif. Dan yang ketiga adalah tentu saja mengerjakan semua tugas yang diberikan dan ingat untuk selalu menghindari plagiarisme. Sebagai catatan tambahan, bila teman-teman tidak hadir secara online selama 3 minggu pertama, maka secara otomatis sistem akan menonaktifkan mahasiswa dari kegiatan tutorial ini. Apabila teman-teman mengikuti kelas tuton ini, maka partisipasi kehadiran teman-teman akan bernilai sebanyak 20%, diskusi akan bernilai sebanyak 30%, dan tugas akan bernilai sebanyak 50%. Nilai tuton kesemuanya mempunyai kontribusi sebanyak 30% terhadap nilai UAS teman-teman semuanya. Jika teman-teman mahasiswa hanya menjadi peserta pasif, dalam arti hanya mendaftar, kemudian hanya membaca materi tetapi tidak bertanya, tidak memberikan komentar, tidak menjawab pertanyaan, dan tidak pula mengerjakan tugas, maka teman-teman tidak akan memperoleh nilai tuton. Karenanya dimohon keaktifan teman-teman semuanya. Pada dasarnya kunci utama mengikuti program ini tentu saja yang pertama sekali adalah komitmen. Yang kedua adalah
disiplin, yang ketiga kerja keras, yang keempat tanggung jawab, dan yang kelima tentu saja harus ada semangat. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran bagaimana proses belajar kita selama kegiatan Tuton ini berlangsung. Tetap semangat, selamat belajar, salam dari kami.